أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا
أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu sekalian, Waalaikumsalam dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah sehat Tangerang. Alhamdulillah. Luar biasa Tangerang nih. Masuk terus. Penuh semangat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sambil menghadirkan juga mitra-mitra dan sahabatnya semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita mulakan pertemuan pada pagi hari ini seperti biasa di agenda Friday on Fire gitu. Mudah-mudahan setiap hari Jumat penuh dengan semangat ya, on fire gitu. Dan mudah-mudahan dengan demikian Allah memberikan banyak keberkahan pada hidup kita, insya Allah menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa terus berbagi manfaat ya, terus senantiasa membangun prestasi-prestasi terbaik bersama keluarga. Kita mulakan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan mulai pertemuan hari ini dengan penuh semangat ya, sambil menasyidkan, menyanyikan sama-sama lagu kebangsaan kita, lagu semangat kita untuk di grup kita di HNI Fighter Group, yaitu Sang Fighter. Sebelumnya kita yel-yel dulu, HNI Sukses, sukses, sukses. HNI sukses. Sukses. Siapa yang sukses? Siti Nurbaya. Siapa yang sukses? Mau sukses? Ya, mau sukses? Are you fighter? Masya Allah, luar biasa, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dimanapun Anda semua berada. Fighter adalah nama grup kita bersama, dan itu bagian dari sebuah ekspresi tentang semangat sebagai seorang pejuang, petarung, orang-orang yang berkarakter mujahid. Moto dari grup kita adalah we strive together, beat any challenge, and be a great team. Kita berjuang bersama, lawan setiap tantangan, dan menjadi tim yang hebat. Dan semangat kebersamaan ini akan menjadikan kita menjadi grup yang terdepan dalam keteladanan penuh dengan prestasi. Salam semangat luar biasa. Sambut dan jawablah seruan ini. Are you fighter? Yes, I'm fighter. Seperti petarung yang selalu yakin akan kemenangan. And fight seperti mujahid, berjuang selalu di jalan ilahi.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan semakin bertambah semangat Bapak dan Ibu semua. Ya, jangan lupa pastikan Bapak dan Ibu sekalian membawa buku catatan, kita membaca buku TMB, ya, sambil menyertakan buku TMB karena kita akan terus senantiasa mengkaji, membahas bagaimana semakin membuat kita bisa bertambah sukses di bisnis ini yang penuh berkah ya, insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ya alhamdulillah hari ini kalau di Cikarang kondisinya kelabu, ya, sejuk hawanya. Dan sarapan pagi tentu saja minum herba, ya, minum herba dengan zikir bersama keluarga. Dan seperti biasa hari Jumat adalah hari di mana waktu kita bisa mencurahkan berbagai macam doa dan permintaan, bermunajat kepada Allah bersama-sama, berkumpul ya, berjumuah, berjamaah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, penuh semangat, antusias, sama-sama kita mulakan pada pertemuan hari ini. Setelah tadi dibuka dengan membaca basmalah, kita lanjutkan dengan membaca doa. Sama-sama kita membaca doa, Bapak dan Ibu sekalian, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu, tambahan pemahaman, dan meningkatkan kekuatan serta keberanian kita untuk kemudian kita berani mengimplementasikan, mengaplikasikan semua ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan ya, insya Allah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, penuh semangat dimanapun sahabat semua berada pada hari ini, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Saya akan membahas tentang satu tema yang tadi saya informasikan ya dalam broadcast materi pada pagi hari ini, yaitu mengenal bisnis yang sangat prospektus untuk sukses di masa kini dan masa depan. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah HNI, Halal Network International, sebuah bisnis yang sangat fenomenal, semua bisnis yang hari ini alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kasih sayangnya Allah, terus semakin bertambah melesat dan melejit di tengah begitu banyaknya hari ini penuh rasa empati kita kepada teman-teman sesama pengusaha atau teman-teman sesama pelaku usaha, terutama kawan-kawan di UMKM yang hari ini kondisinya banyak bisnis mengalami decline, kesulitan luar biasa ya. Apalagi dengan hari ini karena kondisi pandemik, ada PPKM, membuat mobilitas sedikit banyaknya memberikan pengaruh kepada perkembangan omset usaha. Namun ala kulli hal, alhamdulillah HNI Allah berikan kesempatan untuk terus tumbuh dan berkembang. Dan ini menjadikan Halal Network International, bisnis kita, menjadi bisnis yang terbukti, proven sebagai bisnis yang sangat bagus sekali buat siapapun dan di kondisi apapun, di masa apapun. Jadi teman-teman sekalian, baik yang sudah lama bergabung maupun yang baru bergabung, pastikan Bapak dan Ibu sekalian menyimak materi ini dengan baik. Karena siapa yang tidak kenal, kata peribahasa kita, siapa yang tak kenal maka tak sayang. Siapa yang tak sayang, maka otomatis tentu saja dia menjadi sulit untuk berkorban ya, karena tidak merasa memiliki, tidak merasa menjadi bagian. Jadi prinsip penting dalam sebuah bisnis adalah sense of belonging, rasa memiliki. Ya, dan rasa memiliki itu muncul dari awalnya adalah ta'aruf, saling mengenal. Bagaimana kemudian aktivitas kita bersama. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau bicara tentang HNI, saya sebetulnya ada sebuah judul buku yang ingin saya tulis ya tentang saya dan HNI. Jadi kalau TMB, buku TMB itu kan bukan success story ya. TMB itu adalah buku tentang cara kerja, metode kerja ya. Jadi tidak ada success story. Jadi pastikan teman-teman di sini, baik yang ada di YouTube channel maupun yang ada di Zoom, dan dimanapun sahabat semua berada, pastikan memiliki buku TMB karena itu adalah buku kerja. Buku panduan Bapak Ibu sekalian untuk membantu remote edukasi kepada mitra-mitra kita. Tapi yang wabil khusus yang paling terpenting sebetulnya adalah untuk mengupgrade kapasitas kita. Sebab hanya teko yang berisi ya, hanya teko yang berisi yang bisa mengisi, kan gitu prinsipnya. Hanya teko yang berisi yang bisa mengisi. Maka pastikan Bapak dan Ibu sekalian senantiasa menjalankan terus tradisi akademik dalam Islam, ya, yaitu membaca buku, ya, senantiasa mengambil literatur yang tepat. Bicara tentang HNI dengan saya pribadi, Bapak dan Ibu sekalian, ya kalau saya dengan HNI sejak dari masa awal, lebih kurang hampir 20 tahun saya bersama dengan HNI sejak dari masa awal cikal bakalnya.
Dan itu berarti sejak saya masih mahasiswa ya, sampai dengan hari ini. Dari imut-imut sampai sekarang mudah-mudahan nggak amit-amit. Dan tentu saja perjalanan cukup panjang kali lebar kali tinggi. Saya membutuhkan waktu dari sejak bergabung, setidaknya sekitar 6 tahun menjadi pemakai ya, menjadi pemakai. Kemudian kurang lebih 4 bulan menjadi pengedar, dan kemudian berikutnya menjadi bandar. Wah, gitu ya. Jadi awalnya cuma jadi pemakai, kemudian bersemangat siap gitu ya. Di tahun ke-6 ya, tahun ke-6 saya tahun ke-4 ya, saya beriltizam untuk fokus 100% di HNI ya, bersama abangda tercinta almarhum Bang Jenial Ramli, berkolaborasi bersama, bersinergi bersama, dan banyak kenangan indah dan kenangan manis bersama beliau dalam proses perjalanan merintis karir di HNI di masa-masa awal itu, suka dan dukanya ya. Dan itu semua dijalani Bapak dan Ibu sekalian atas dasar keyakinan penuh. Jadi prinsip pertama ketika kita memulai sebuah aktivitas bisnis, memang kita harus yakin, believe. Andai kata pun kita tidak memiliki keyakinan, maka kita memiliki orang rujukan yang kita yakin pilihannya benar. Kira-kira begitu. Kita mungkin nggak paham-paham betul ya, belum paham-paham banget, belum yakin-yakin banget. Tapi kita memiliki reference person, memiliki orang yang dijadikan rujukan. Yang orang tersebut membuat kita sangat yakin juga gitu dengan pilihannya. Walaupun orang tersebut boleh jadi belum sukses juga di HNI-nya. Jadi itulah mengapa namanya menginterferensi kebaikan, menginterferensi keyakinan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya oleh salah seorang Yahudi ya, wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, baru saja mengatakan bahwa beliau pergi dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, dan kemudian menuju ke Sidratul Muntaha di langit ke-7 dalam 1 malam, dan kembali lagi ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Mekah dalam 1 malam. Apakah kamu percaya? Gitu. Abu Bakar bertanya. Ya, beliau tidak paham ya, di masa itu orang belum seperti naik pesawat pada hari ini, apalagi sampai naik ke Sidratul Muntaha. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah Muhammad, gitu, sahabatmu ya, sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar mengatakan, jika Rasulullah SAW Muhammad yang mengatakan, maka sodakta, betullah dia. Yang maka saya pun yakin dan membenarkan. Gitu. Maka Abu Bakar As-Siddiq diberikan nama As-Siddiq yang membenarkan. Itu contoh Bapak Ibu sekalian di mana mungkin kita boleh jadi sebetulnya kalau itu kisah biasa tidak yakin. Tapi karena itu diyakinkan oleh orang yang kita yakin, gitulah kira-kira begitu, maka kita ikut menjadi yakin. Kita mungkin nggak ngerti-ngerti banget nih tentang HNI. Tapi kita bertemu dengan orang yang merasa yakin dengan HNI. Dan orang itu reference-nya kita, orang yang dijadikan sebagai rujukannya kita. Maka kita pun ikut menjadi yakin. Itu konsep di mana Bapak dan Ibu sekalian, kalau di aktivitas PCA ya pakai cerita ajak, gitu, mengapa konsepnya adalah kekuatannya recruitment by telling, not recruitment by selling. Ya. Recruiting by telling, not by selling. Merekrut orang dengan bercerita dan bukan dengan teknik menjual langsung. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena orang cenderung melihat dari apa yang kita yakini. Jadi keyakinan kita itu menginterferensi orang lain. Keraguan-raguannya kita mempengaruhi orang lain juga. Maka hati-hati dengan apa yang Bapak dan Ibu yakini, sebab apa yang Bapak Ibu yakinkan, keyakinan atau keraguan Bapak dan Ibu sekalian, itu akan mempengaruhi keyakinan dan keraguan-raguan orang lain. Ketika Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia ditanya oleh orang, ini produknya berapa harganya? Murah Bu, murah banget Bu, gitu. Berapa harganya? Ya sabunnya sih 20.000 Bu, gitu ya. Udah pakai sih gitu ya. Sabunnya sih 20.000 Bu. Oh mahal. Enggak juga sih Bu, gitu ya. Itu kalimat getir, nada-nada getaran suara itu mempengaruhi. Ragunya kita dalam hati, iya sih agak mahal dikit sih, gitu misalkan begitu ya. Itu otomatis mempengaruhi orang lain. Bapak dan Ibu sekalian. Padahal kita baru jual sabun harga 20.000 gitu ya. Bapak dan Ibu semua. Belum jual rumah harga 2 miliar gitu ya. Bayangkan ada orang sales
developer menjual harga mobil dengan harga 600 juta, ya 800 juta, padahal dia sendiri datang bolak-balik ke kantornya masih naik motor gitu ya. Misalkan ada sales developer rumah bolak-baliknya masih pakai motor, jual rumah harga 8 miliar gitu kira-kira. Kita masih baru jual sabun harga 20.000. Itu kalau nggak yakin, wah gimana coba. Jadi kita tidak melatih teman-teman menjadi seorang salesman di HNI. Tapi Bapak Ibu perlu belajar tentang ilmu salesman. Bapak Ibu perlu tahu mentalitas dan karakter para salesman. Bagaimana kemudian mereka bukan sebagai owner dari bisnis, mereka hanya mendapatkan komisi dari penjualan. Ya, mereka tidak punya salary secara bulanan, ya, tapi kemudian punya belief yang kuat gitu ya bahwa produk yang dia tawarkan, jasa yang dia tawarkan adalah produk dan jasa yang sangat marketable ya, sangat orang ingin beli gitu, sangat orang ingin pakai. Dia meyakini bahwa ini memiliki segmentasi pasarnya, bahwa dia hanya perlu menemukan satu orang di antara ratusan orang yang dia temui, dan satu orang itu akan menjadi referensi kuat bagi penjualan produk yang berikutnya. Dia pun meyakini meskipun dia sendiri tidak merasakan produk tersebut, gitu ya, tapi dia tahu betul. Bahkan ada istilah, andai kata saya orang yang seperti Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membeli produk ini, sebab produk ini memang diciptakan untuk orang-orang seperti Bapak dan Ibu semua. Waduh, mantap sekali ya. Saya hanya menjembatani antara bertemunya Bapak dan Ibu dengan produk yang layaknya memang dikhususkan hanya untuk Bapak dan Ibu. Itu sales Bapak Ibu sekalian. Begitu saja mereka punya belief. Kenapa mereka punya keyakinan kuat? Karena mereka mengenal produk mereka. Mereka mengenal bisnis mereka. Mereka mengenal potensial income dan kesuksesan yang mereka bisa raih bersama bisnis mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenalilah bisnis Bapak Ibu semua di HNI, sebab Bapak Ibu adalah pemilik dari bisnis ini, pemilik dari perusahaan ini. Pemilik dari perusahaan ini bukan hanya para pemegang saham, bukan hanya para shareholder ya, bukan hanya para mereka yang menjadi hari ini menjadi executive board, menjadi direksi di perusahaan ini. Pemilik bisnis ini Bapak Ibu sekalian dimiliki sejak dari awal, semangatnya adalah dimiliki oleh umat. Perusahaan ini milik umat, itulah semangatnya dari awal. Sehingga kita meneguhkan konsep strategi bisnis ini adalah menjadi network marketing. Karena semangatnya bisnis ini menjadi milik umat. Dan Bapak Ibu sekalian bergabung dalam bisnis ini adalah menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang wirausahawan. Yang kedudukannya equal, sejajar, sama tinggi, sama rendah, dengan para pemilik perusahaan, dengan para executive board. Kenapa? Karena Bapak Ibu adalah pemilik juga. Pemilik apa Bapak Ibu sekalian? Pemilik pasar. Bapak Ibu adalah penguasa pasar. Bapak Ibu adalah pemilik jaringan. Bapak Ibu melakukan semangat untuk penetrasi pasar. Dari pasar yang nggak ada, dibuat menjadi ada. You are the market leader. You are the true market leader. Anda adalah pemilik pasar yang sesungguhnya. Adalah pemimpin pasar yang sesungguhnya. Anda adalah penguasa pasar yang sesungguhnya. Itulah mengapa perusahaan bermitra dengan kita, berpartner dengan kita. Bapak dan Ibu sekalian berhasil sukses di bisnis ini, Bapak Ibu sama artinya dengan menguasai gitu ya setidaknya ya, mengokohkan separuh dari kekuatan dari bisnis ini, yaitu marketing. Jadi pasar itu, marketing itu Bapak Ibu sekalian, kalau berhasil diselesaikan dengan baik, berhasil di handling dengan baik, itu menyelesaikan separuh dari masalah sebuah bisnis. Jadi bayangkan ya, dari sekian panjang alur bisnis itu separuhnya 50% itu dari marketing. Produk bagus, sistem bagus, ini semua bagus. Kalau pasarnya nggak punya, ya marketingnya nggak kuat, nggak bisa dijual, Bapak Ibu sekalian. Dulu ada ada edukasi lah dari guru-guru mentor bisnis saya dulu. Ada sebuah kue ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ada sebuah kue. Kue itu Bapak dan Ibu sekalian dibungkus ya, kuenya dibungkus, kuenya enak sekali ya, enak sekali. Dibungkus dengan plastik yang biasa ya, bungkus dengan plastik yang biasa. Kemudian diceritakan ya Bapak dan Ibu sekalian oleh seseorang. Kalau kue enak ya, ada kue enak, kemudian dia dibungkus dengan
bungkus yang biasa ya. Plastik biasa, kuenya enak padahal, mantep benar lah kira-kira gitu ya. Saya sebut aja, misalkan ini contoh aja ya, saya contoh aja ya. Ada satu produk namanya ya waktu enak gitu ya, ngerti nggak ya? Ada kue coklat namanya waktu enak ya, pakai bahasa Indonesia ya, karena nggak enak kalau nyebutin nama produk ya. Ada kue namanya waktu enak ya, mudah-mudahan ngerti ya Bapak dan Ibu semua. Kuenya umum, dikenal oleh masyarakat, gampang ditemui di berbagai toko, anak-anak suka, saya pun suka, Bapak dan Ibu semua. Kue itu kemudian ditaruh di sebuah plastik yang biasa ya, plastik gula yang udah lecek gitu ya, nggak bagus udah lecek tapi bersih gitu ya, bersih tapi sengaja dilecekin gitu ya, sengaja dilecekin. Kemudian dimasukin kuenya ya, kemudian diikat pakai karet gitu aja, pakai karet biasa asal gitu ya. Kemudian ditaruh. Kemudian ada kue yang enak banget ya, kuenya enak banget. Dan tadi kue yang enak banget tadi ya waktu enak gitu ya, waktu bagus, dimasukin dalam satu kantong plastik, kemudian diikat dengan ikatan biasa, tampilannya nggak menarik, bahkan kuenya diremas-remas ya, krok gitu ya, menjadi serpihan-serpihan biasa gitu ya, keping-kepingan kecil gitu, kemudian ditaruh di plastik gula kecil, kemudian diikat pakai karet, ditaruh begitu. Terus ada kue yang nggak terlalu enak lah, bahkan rasanya mungkin hambar ya, tapi mirip, bentuknya mirip. Kemudian ditaruh dengan bagus, dimasukin dalam sebuah kantong yang eye catching, yang cakep, yang rapi, dikasih pita yang bagus, dikasih packaging yang cakep gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian ditaruh di dua tempat ya, dan ini pernah diuji ya metode ini di tas gitu ya. Kira-kira mana yang anak-anak atau orang pada umumnya akan mengambil Bapak Ibu sekalian? Kue yang enak tapi dalam bungkus yang tidak terlalu bagus, dengan kue yang rasanya hambar tapi dibungkus atau tidak terlalu enak, biasa aja gitu ya, datar aja, tapi dibungkus dengan packaging yang bagus. Kira-kira mana yang diambil? Yang bungkusnya kurang bagus tapi kuenya enak, atau yang kue yang tidak terlalu enak tapi bungkusnya bagus? Mana kira-kira diambil Bapak dan Ibu semua? Kue yang kurang enak. Yang mana? Yang Kue bungkusnya kurang enak. Iya, betul sekali. Secara penglihatan mata, Bapak dan Ibu sekalian, yang akan diambil yang bungkusnya bagus, Bapak dan Ibu sekalian. Itu namanya mengapa butuh packaging. Ya, butuh packaging yang bagus. Dan ini juga berkaitan dengan satu kaidah kalau dalam Islam itu, Bapak dan Ibu semua ya. Satu kaidah dalam Islam itu bahwa al-Islamu mahjubun lil muslimin itu ya. Bahwa bagusnya Islam itu terkadang tertutupi oleh perilaku umat Islam itu sendiri. Maka kita ini sebetulnya adalah etalase ya. Bungkus dari Islam itu sendiri. Maka pastikan perilaku kita bagus. Kira-kira begitulah pesan moralnya ya, Bapak dan Ibu semua. Yang bungkusnya bagus, betul sekali Bu Eni Sriani ya. Tapi kalau kemudian dibalik ya, jadi pertama packaging itu sangat perlu diperhatikan oleh kita. Tampilan, performa ya, display itu penting. Pastikan Bapak Ibu sekalian rumahnya bagus, rumahnya bersih, tampilannya menawan ya. Dan ada satu buku yang juga saya ingin tulis, namanya Be a Charming Person, menjadi pribadi yang mempesona gitu ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu menjadi pribadi yang mempesona gitu, jangan menyeramkan, murah senyum ya, SMS, senyum sumringah, mata yang berbinar-binar, gerak tubuh yang bersahabat gitu. Prinsipnya begitu Bapak dan Ibu semua. Tapi bagaimana kemudian ketika Bapak Ibu kan itu secara kasat mata ya, secara kasat mata. Lalu kemudian orang pas lihat ini, kenapa ngambil itu? Saya udah rasain gitu ya. Saya udah rasain. Itu yang bungkusnya bagus, cuman bungkusnya doang, Bu. Percaya deh, saya udah rasain yang enak nih, yang ini yang enak banget nih, betul Bapak sekalian. Kira-kira keyakinan orang mulai berubah nggak Bapak Ibu sekalian? Iya, betul. Pasti akan mulai berubah. Yang tadinya mungkin mau coba, masa sih bungkusnya bagus banget? Iya, itu menang bungkus. Sebetulnya yang cakep yang ini, saya udah ngerasain, enak banget, tahu banget ini gitu. Keyakinan kita mengatakan itu kepada orang, itu merubah orang akhirnya bergeser. Jadi betapa dahsyatnya kekuatan dari mulut marketing ya. Gitu. Maka ada teman kuliah saya bilang ini, orang marketing emang mulutnya manis. Ya alhamdulillah mulutnya manis ya. Kalau mulutnya pahit jadi nggak enak gitu ya. Yang penting jujur ya, jangan sampai berdusta. Nah, apalagi kalau kemudian Bapak dan Ibu sekalian udah packagingnya bagus, kualitas produknya memang oke, ditambah kekuatan dari marketing yang super power karena mengenal dari produk tersebut. Itulah mengapa Bapak dan Ibu sekalian pentingnya mengenal bisnis ini. Oke, intronya cukup lumayan lama ya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia,
Saya akan share screen ya tentang mengenal profil HNI ya. Bapak dan Ibu semua. Tanggal berapa sekarang ya? Tanggal berapa Bapak dan Ibu hari ini? Tanggal 27. 27. Oh, iya. Terima kasih Bu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita mengenal HNI ya. Jadi kalau bicara tentang Halal Network Internasional, ya. Buat teman-teman baik yang lama maupun yang baru, penting sekali untuk Bapak Ibu sekalian mengikuti materi. Halal Network Internasional, apa sih HNI Bapak Ibu sekalian? Nah, gitulah kira-kira. Satu kata yang bisa mewakili HNI. 27, Pak. Ya Bu, makasih Bu. Jadi satu kata yang bisa mewakili HNI itu adalah pemberdayaan ya, empowering ya. Empowerment, pemberdayaan, empowerment atau pemberdayaan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, satu kata yang bisa mewakili HNI itu adalah pemberdayaan. Inilah kata kuncinya. Jadi kalau apa sih satu kata yang bisa mewakili HNI? Saya menyebutnya dengan pemberdayaan. Ya mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa menyebutkan dengan kalimat yang lain ya. Sukses, luar biasa. Udah dua kata ya. Hebat, mantap, gemilang gitu ya, boleh jadi. Tapi saya lebih suka mewakili HNI itu dengan satu kata yang namanya pemberdayaan. Jadi semangat kita di HNI itu adalah pemberdayaan. Apa yang diberdayakan Bapak dan Ibu sekalian? Yang diberdayakan adalah potensi keluarga. Waduh, mantap betul gitu ya. Potensi keluarga. Nah, ini kadang-kadang pada yang bilang gini, tapi Pak Firly, saya belum berkeluarga. Wah, masa sih belum berkeluarga? Di mana lahirnya? Gitu ya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman muda, siapapun kawan-kawan sekalian, pasti kawan-kawan sudah berkeluarga. Atau belum menikah sekali, dia punya keluarga. Jadi, yang dibangun apa sih Bapak dan Ibu sekalian di HNI? Yang dibangun adalah potensi keluarga. Itulah mengapa teman-teman sekalian, sahabat yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian jangan pernah merekrut hanya satu orang anggota keluarganya, tapi pastikan Bapak dan Ibu sekalian merekrut seluruh anggota keluarganya gitu ya. Rekrut dengan kakaknya ya, kartu keluarganya ya. Jadi kalau rekrut minta kartu keluarga, langsung KTP suami istri. Bu, anaknya ada yang udah usia di atas 17 tahun gitu ya. Bu, atau boleh kakaknya Bu saya bantu gitu. Bapak Ibu sekalian biar saya segera daftarkan gitu ya. Paketnya murah meriah, hanya Rp10.000 per orang gitu kira-kira begitu. Sederhana. Kenapa? Karena semangatnya adalah memberdayakan potensi keluarga. Tentu saja bukan hanya merekrut, tapi memberdayakan. Karena kata kuncinya di situ, memberdayakan. Nah, apa sih yang diberdayakan Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia? Yang diberdayakan itu adalah, yang pertama Bapak dan Ibu semua, ya, yang diberdayakan itu adalah potensi kesehatan. Nah, yang berbeda itu potensi kesehatan. Potensi kesehatan. Inilah yang diberdayakan pertama. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini hal dasar sekali. Itulah mengapa Bapak dan Ibu sekalian di HNI hari ini menjadi bisnis yang sangat diminati oleh banyak orang. Hari ini menjadi bisnis yang terus bergerak, tumbuh, dan berkembang. Karena kita berada dalam satu segmentasi bisnis, dalam satu kategori kriteria bisnis, yang sepanjang manusia masih ada di muka bumi ini, maka bisnis itu masih akan tetap hidup. Saya ingat betul apa yang diajarkan oleh Ustadz Agung Ilianto ya, presidennya HNI. Beliau mengatakan salah satu bisnis, ciri khas bisnis yang akan long life ya, akan terus berumur panjang ya. Salah satu diantaranya adalah bisnis itu senantiasa sejalan dengan fitrah manusia. Waduh, dalam betul ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Sejalan dengan fitrah manusia. Maka kesehatan adalah menjadi bagian dari dasarnya fitrah manusia. Di mana Bapak dan Ibu sekalian, orang mengejar produk-produk ya untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Nah, apa yang menjadi basic konsepnya Bapak dan Ibu sekalian? Konsepnya semua keluarga ya, jangan lupa. Ya, apa yang menjadi basic konsepnya? Basic konsepnya itu adalah ya konsep dasarnya. Basic konsepnya adalah menariknya nih, Bapak sekalian, adalah menggabungkan antara kebaikan dalam sunnah Nabi, Tibun Nabawi, dengan tradisi herba Nusantara ya, tradisi herba Nusantara. Nah, itu menarik. Ini secara umum ya, general konsep tradisi herba Nusantara. Bapak dan Ibu sekalian, contohnya ya, Bapak dan Ibu sekalian, contohnya misalkan. Contohnya misalkan kita sebut saja misalkan ada minyak herba sinergi. Ada minyak herba sinergi. Harganya berapa Bapak Ibu sekalian?
Murah banget ya. Jangan lupa. Pokoknya apapun orang tanya harga, jawaban pertama murah banget meskipun nggak hafal harga kita ya. Saya aja nggak banyak hafal harga produk. Minyak herba sinergi murah banget gitu ya. Cuman Rp30.000 ya harga terbaru ya. Rp45.000 dalam harga konsumen, Rp30.000 dalam harga agen. Minyak herba sinergi Bapak dan Ibu semua, ini kandungannya, dasar utamanya ya adalah sunnah nabinya ya, tibun nabawinya. Tibun nabawinya itu adalah zaitun. Nah, zaitun. Jadi Bapak Ibu sekalian, menariknya Bapak Ibu semua, produk kita ada produk yang biasa Rasulullah pakai, yaitu zaitun. Jadi konsepnya adalah kita mengikuti ittiba'un nabi, ittiba'ur rasul, mengikuti apa yang biasa Rasulullah gunakan. Dan kemudian sinerginya dengan tradisi Nusantara itu adalah tradisi Nusantara ya, tradisi Nusantara adalah minyak kelapa murni. Nah, minyak kelapa murni. Ditambah dengan ratusan herba. Waduh, ratusan herba. Nggak tahu apa aja tuh ya. Bapak Ibu sekalian, banyak banget. Jadi kita punya tradisi, masyarakat kita itu menggunakan minyak kelapa dari dulu. Buat berbagai macam, minyak kelapa yang murni. Orang Jawa sebutnya kletik gitu ya. Tibun namanya. Maka dua kebaikan ini digabung menjadi satu. Contoh lainnya Bapak dan Ibu sekalian ya. Contoh lainnya dari ini misalkan extra food. Extra food. Extra food itu Bapak Ibu semua tibun nabawinya ya. Tibun nabawinya adalah madu gitu ya. Kurma, zaitun, habas sauda gitu ya. Ya, ada macam-macam itu di situ dalam tibun nabawinya. Ada 4 kebaikan sunnah, ada madu, kurma, zaitun, habas sauda. Menariknya dia digabung Bapak Ibu sekalian dengan tradisi herba Nusantara dengan berbagai ekstrak buah, ekstrak buah. Plus sayur. Sebagai bagian dari tradisi Nusantara. Wah, mantap ya. Ada kurkuma, ada buah plum, ada manggis di dalamnya gitu ya, sebagai tradisi Nusantara. Itu contoh konsep dasar di HNI. Jadi produk-produk di HNI itu menggabungkan dua kebaikan itu. Contoh lain Bapak Ibu sekalian ya, contoh lain nih. Itu pasta gigi, PGH, pasta gigi HNI. Di situ kandungannya yang sama-sama kita tahu ada siwak ya dari sunnah Nabi. Ada sirih dari tradisi masyarakat Nusantara ya. Waduh. Itu contoh. Jadi dia menggabungkan antara dua kebaikan sunnah. Apa yang biasa Rasulullah pakai dengan apa yang menjadi tradisi herba Nusantara. Dan selebihnya semangatnya adalah nilai-nilai tersebut. Tapi bagaimana kalau produk yang lain, misalkan herba-herba kapsul gitu kan? Kan itu ada herba yang tidak biasa Rasulullah pakai. Secara physically ya, tapi secara filosofis itu adalah bagian yang Rasulullah ajarkan. Ya, kata Nabi SAW, beliau bersabda bahwa kesembuhan itu ada dalam 3 perkara gitu, ada dalam 3 hal ya. Salah satunya adalah meminum madu ya, berbekam, dan alka ya, dengan menggunakan besi panas. Dan Rasulullah kurang menyukai yang alka yang terakhir itu karena menyakitkan. Jadi madu itu adalah simbolisasi filosofis bahwa Rasulullah menggunakan produk-produk yang kategori natural, yang herba gitu ya. Dan Allah menciptakan alam bumi yang semesta ini yang begitu banyak, tujuannya menjadi makanan ya, menjadi pelayanan, menjadi fasilitas bagi hamba-hambanya yang beriman ya. Bapak dan Ibu sekalian. Ini basic konsepnya. Visinya apa Bapak Ibu sekalian? Visinya ya, visinya. Visinya Bapak dan Ibu semua, visi besarnya adalah menjadikan Bapak Ibu sekalian menjadi keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat. Dengan cara yang murah, yang mudah, sesuai sunnah. Ya, mantap ya. Sesuai sunnah. Dan semuanya dilakukan dari rumah. Ya, dilakukan dari rumah. Ya, dari rumah. Jadi kita bicara tentang rumahan, bekerja dari rumah, bisnis dari rumah, itu hal yang biasa ya, karena udah dari dulu begitu ya. Hal yang biasa dari rumah. Bapak dan Ibu semua. Ini konsep profilingnya Bapak Ibu sekalian di HNI. Sehingga orang yang gabung di HNI
cuman hanya sekedar bergabung, ya, belum aktif, belum berbisnis, no problem. Dia sudah terberdayakan. Ini yang membedakan ketika orang membeli herba di toko herba, Bapak dan Ibu sekalian. Pastikan Bapak Ibu sekalian mengedukasi mitra-mitranya, belilah produk di HNI, di Halal Mart HNI. Jangan sampai di toko herba udah nggak berpoin, harganya mungkin dimainin gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini pentingnya menjaga perusahaan ini. Jadi bangunlah kepedulian mitra-mitra kita, bangunlah kepedulian orang-orang yang ada di sekitar kita. Pentingnya membeli dari produk HNI yang aslinya, terjamin aslinya lewat jalur distribusi yang benar, lewat Halal Mart, lewat stokis, lewat distribution center, lewat agensi center, lewat bisnis center, gitu ya. Pastikan begitu, Bapak Ibu sekalian. Edukasikan pentingnya menjaga perusahaan umat, ya, agar dia terus tetap tumbuh dan berkembang, Bapak dan Ibu semua. Ini penting, ya. Dan bedanya apa? Bedanya dia terberdayakan. Ketika dia datang di toko herba, orang tidak akan melayani. Atau beli di marketplace biasa, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, tidak akan terlayani. Dalam arti apa tidak terlayani? Tidak terlayani edukasinya, tidak terlayani untuk bertanyanya, dan terlebih lagi, kalau dia membeli dengan cara-cara yang tidak benar, membeli dengan harga yang ditawarkan dengan harga di bawah harga dasarnya, ya, harga utamanya, harga resminya, Bapak dan Ibu sekalian, maka itu sama saja sebetulnya berbuat kezaliman, ya, berbuat aniaya, berbuat kezaliman. Bantu berkembangnya HN ini, karena memang ini salah satu era disruption digital. Ya, bisnis apapun, Bapak Ibu sekalian, nggak cuma HN ini, hampir semua bisnis Bapak Ibu sekalian itu di disruption dengan kekuatan digital. Karena ada orang-orang yang bermain juga, Bapak dan Ibu semua, ya. Dan itulah pentingnya kita ikut menjaga. Nah, saking kita mengenal HNI, saking kita mencintai HNI, maka pastikan Bapak Ibu sekalian mengedukasikan diri kita, keluarga kita, sahabat kita, mitra-mitra kita, Bapak dan Ibu semua. Nah, ini visi besarnya di HNI, sehingga orang membeli produk, dia diberdayakan, diedukasikan, dibangun kapasitasnya, dibangun knowledge-nya, Bapak dan Ibu semua. Nah, potensi berikutnya yang diberdayakan apa, Bapak dan Ibu semua, di HNI? Potensi yang berikutnya yang diberdayakan di HNI itu adalah potensi ekonomi, tentu saja, ya. Potensi ekonomi, ya. Pemberdayaan berikutnya adalah potensi ekonomi. Di mana Bapak dan Ibu semua, kekuatan ekonomi ini menjadi faktor yang sangat dibutuhkan hari ini. Saya beberapa waktu yang lalu melakukan acara parenting keluarga, ya, seminar parenting buat keluarga. Cukup banyak yang ikut, ya. Secara total mungkin sekitar 700 orang, ya, Bapak Ibu semua, yang ikut hadir dalam acara webinar parenting. Dan ketika ditanya di survei, apa masalah terbesar pada keluarga Anda? Itu boleh dibilang semuanya menulis ekonomi, gitu ya. Hampir semuanya menulis ekonomi. Wah, luar biasa. Maka di sini satu hal lagi yang menjadi penting buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang berbahagia. Bapak dan Ibu sekalian, berarti HNI menjadi solusi, gitu. Bagi orang-orang di sekitar kita untuk semakin mengenal HNI, bahwa kita tuh solusi, nggak cuma di sisi kesehatan, tapi solusi memberdayakan. Orang-orang di sekitar kami itu tanya gitu, Pak Firly, ini apa sih? Saya hari ini kondisinya kerjaan lagi nggak ada, kena PHK gitu ya, dirumahin gitu, lagi nyari-nyari tambahan penghasilan gitu. Atau punya usahanya hari ini agak sulit berkembang gitu. Gimana caranya? Ya salah satu caranya adalah bangun kekuatan pemberdayaan ekonominya bersama HNI. Kalau sudah punya usaha, bangun kolaborasi dengan HNI. Nanti kita akan ada tema khusus, ya, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan kolaborasi dengan teman-teman UMKM. Jadi Bapak dan Ibu semua yang berbahagia, ini fondasi utama yang kedua atau potensi kedua dari pemberdayaan keluarga yang kita bangun. Nah, basic konsepnya apa? Basic konsepnya Bapak dan Ibu semua dari ini adalah basic konsep, ya, dari pemberdayaan ekonomi keluarga adalah Muslim Industries. Muslim Industries. Semua produk yang ada di HNI itu seluruhnya adalah Muslim Industries. Semuanya. Bapak dan Ibu sekalian. Dari hulu hingga ke hilir, produk ini diperkuat basis produksinya, basis manufakturnya, itu dari Muslim Industries, para umat Islam, ya. Sehingga harapannya Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi kekuatan pemberdayaan umat, kekuatan pemberdayaan ekonomi. Jadi tidak hanya sekedar dijamin kehalalannya, berdasarkan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, atau dari lembaga fatwa terkait dengan keamanan makanan, ya, kehalalan makanan dari Majelis Ulama Indonesia, dari LP POM MUI,
tapi juga karena jaminan dari ownership-nya, dari kepemilikannya gitu. Para pemilik bisnis baik di HN itu sendiri maupun para pemilik dari vendor-vendor dan supplier-supplier produk di HNI itu memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan produk-produk yang halal, yang terbaik kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang membuat kita menjadi nyaman, menjadi tenang. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian kita pelajari bersama-sama di program Friday on Fire ini, di buku TMB saya tulis tentang segitiga pasar. Di mana segitiga pasar itu Bapak dan Ibu sekalian, faktor yang paling tinggi, yang paling atas itu adalah spiritual market. Ya, spiritual market, pasar yang kategori mencari produk itu untuk ketenangan secara spiritualitas. Wah, gitu Bapak sekalian. Nah, jadi ini basic konsepnya adalah Muslim Industries. Jadi karena dia Muslim Industries, Bapak dan Ibu sekalian, ya, karena Muslim Industries ini membuat, nih ya Bapak Ibu saya kasih ininya, membuat jaminan kehalalan itu, membuat jaminan halal itu tidak hanya berdasarkan sertifikat, tapi juga karena komitmen, ya, komitmen dan integritas dari pemilik perusahaan. Bapak dan Ibu semua. Jadi Muslim Industries-nya itu membuat jaminan halalnya itu bukan hanya karena sertifikasi saja, tapi karena komitmen dan integritas dari pemiliknya untuk memberikan yang paling terbaik, ya, kehalalan yang terbaik, jaminan yang terbaik, karena dia Muslim. Nah, itu kira-kira gitu. Yang kedua, basic konsepnya adalah halal network marketing. Halal network marketing. Jadi halal network marketing ini menjadi strategi pilihan strategi yang diambil oleh HNI untuk kemudian memasarkan produknya dengan cara membangun jejaring pemasaran produk halal. Halal network marketing, membangun jejaring pemasaran dengan konsep kehalalan produk dan kehalalan sistem. Halal produknya, halal sistemnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini bagian dari kekuatan kita nih, Bapak Ibu semua. Jadi bicara tentang halal network marketing ini berarti mengindikasikan kepada dua hal. Halal secara produk dan secara sistem. Itu yang membuat Bapak Ibu sekalian kita menjadi semakin yakin bersama HNI. Kenapa? Karena halal produknya, halal sistemnya. Nah, basic konsepnya ini Bapak Ibu sekalian melahirkan visi besar. Apa visi besarnya HNI dengan pemberdayaan ekonomi ini? Membentuk keluarga yang sukses, keluarga sukses, pebisnis, keluarga pebisnis sukses. Yang betul, keluarga pebisnis sukses ya. Keluarga pebisnis sukses. Dengan cara yang murah. Kenapa murah? Karena modalnya menyesuaikan kemampuan. Gitu. Yang mudah dan sesuai syariah. Ya, sesuai syariah. Dan itu semua dikerjakan dari rumah. Wah, mantap ya Bapak Ibu sekalian. Jadi lagi-lagi konsepnya rumah. Jadi sehat dari rumah, sukses dari rumah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi semangatnya kita adalah menciptakan keluarga pebisnis yang sukses dengan cara yang murah. Bapak Ibu nggak perlu minjem, nggak perlu jual barang, nggak perlu jual cincin kawin, nggak perlu jual aset Bapak Ibu sekalian untuk berkembang bisnis di HNI. Sehingga bisnis ini menjadi bisnis yang duplikatif Bapak Ibu sekalian. Bisnis yang common, bisnis yang bisa diikuti oleh banyak orang, bisnis yang bisa dijalani oleh siapapun Bapak dan Ibu sekalian. Aduh Pak, saya ini orangnya nggak bisa jualan Pak. Wah, cocok banget. Gitu kan jawabannya ya Bapak Ibu sekalian.
Cocok banget, ini bisnis paling cocok buat orang nggak bisa jualan. Waduh Pak, saya mah orangnya nggak punya modal. Ini kan produknya banyak nih Pak. Ini produknya banyak ya. Kebayang deh, kayaknya modalnya perlu banyak nih. Saya ini nggak punya duitnya Pak. Wah cocok banget. Ini bisnis paling cocok buat orang nggak punya modal Pak. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian. Sederhana sekali konsepnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang kita bangun pada hari ini adalah semangatnya, kekuatannya, energinya adalah membuat bisnis ini adalah bisnis yang common buat banyak orang. Bisnis common itu adalah bisnis yang umum. Bisnis yang semua orang bisa dapatkan, Bapak Ibu sekalian. Semua orang bisa lakukan. Mudah, karena semua orang juga bisa kerjakan, Bapak sekalian. Murah dari sisi modal, dari sisi investasi. Bahkan produknya juga murah. Murah tapi nggak murahan ya, jangan lupa Bapak. Murah tapi tidak murahan. Sehingga semua orang bisa mengerjakan, Bapak dan Ibu semua. Dan yang kedua adalah mudah, karena ini bisnis yang bisa dikerjakan oleh siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Gitu ya. Siapapun, apapun latar belakangnya, apapun status sosial ekonominya, apapun kapasitasnya, apapun kompetensinya, apapun skill yang dia miliki, itu dia bisa berhasil. Apapun latar belakang pendidikan, dia bisa berhasil di HMI. Apapun keadaannya, mohon maaf, dalam keadaan alhamdulillah fisik sempurna, maupun mohon maaf, dalam keadaan Allah berikan kelebihan, berikan keistimewaan. Allah berikan kekhususan kepadanya. Misalkan ada matanya ada buta misalkan ya, atau dia tunarungu, dia bisu, dia bisa sukses di HMI. Bapak dan Ibu semua. Saya pernah ketemu dengan beberapa teman dan sahabat yang jadi tim leader di Sulawesi Selatan itu, pernah beberapa tahun yang lalu itu, ketemu dengan seseorang yang berhasil menjadi eksekutif manager, jadi stokis dan melahirkan stokis, jadi eksekutif manager, jadi stokis melahirkan stokis. Kami kasih apresiasi dengan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu kondisinya beliau Allah kasih keistimewaan buta, Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa, gimana cara ngomongnya, gimana dia ngejelasinnya, itu luar biasa. Ada lagi yang bisu, berhasil juga Bapak Ibu sekalian. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, ini bisnis menarik. Sebab ini bisnis sendiri tapi kerjanya nggak sendirian. Ini bisnis yang by system, bisnis yang tidak hanya bergantung pada kemampuan pribadi. Ini bisnis yang dibangun dengan kekuatan komunal, ya, kekuatan bersama-sama, amal jama'i, sesuai dengan nama hari ini ya, Jumu'ah, bersama-sama. Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu semua terkait dengan profil ini, apa yang kita jual, Bapak dan Ibu semua, ya. Oke, apa yang kita jual? Semua tadi Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan HMI, punya pemberdayaan dari sisi potensi ya, pemberdayaan ya. Pemberdayaan empowering dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi tadi ya. Kemudian visinya menjadi keluarga sehat ya. Keluarga sehat. Kemudian visinya menjadikan keluarga sukses ya, keluarga sukses, keluarga bisnis yang sukses. Dan kemudian semuanya dikerjakan dari rumah ya, Bapak Ibu, semuanya dapat dikerjakan dari rumah ya. Start from home gitu ya. Start from home gitu ya. Dimulai dari rumah, Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang menjadi inti dari energi geraknya, Bapak sekalian? Apa yang menjadi inti dari energi geraknya? Apa yang kita jual? Apa yang menjadi jiwanya, yang menjadi soul-nya gitu ya? Menjadi energi terdalam yang membuat kita tuh tidak pernah bergeming untuk kemudian menyampaikan ini kepada siapapun, membuat kita kemudian bersemangat untuk mensiarkan ini kepada siapapun, membuat kita tidak pernah merasa lelah untuk kemudian menceritakan ini kepada siapapun, Bapak dan Ibu sekalian. Karena satu faktor utama, yaitu yang kita sebut dengan namanya hijrah. Wah, momentumnya pas pula ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Hijrah. Ya, bulan Muharram, bulan Agustus gitu ya. Persis di tahun baru Hijriyah. Hijrah apa Bapak sekalian? Hijrah lifestyle ya. Hijrah lifestyle.
dalam aplikasinya adalah, dalam implementasinya adalah hijrah produknya. Dalam implementasinya adalah hijrah produk. Inilah ide besar kita, Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini yang kita sebut namanya ide besar kita ya. Ide besar ya. Ide besar. Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi kekuatannya adalah pemberdayaan, memberdayakan kesehatan, memberdayakan ekonomi, menjadikan keluarga yang sehat, menjadi keluarga pebisnis sukses, dimulai dari rumah dengan energi terbesarnya, gitu ya. Energi terbesarnya adalah membentuk, semangat ide besarnya adalah hijrah lifestyle, hijrah produk. Bapak dan Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu semua, apa yang dilakukan oleh HNI memiliki goals, ya, memiliki goals besarnya sebetulnya, the true goals, tujuan utamanya, tujuan sejatinya, Bapak sekalian, adalah menciptakan apa yang kita sebut dengan namanya ketahanan keluarga. Waduh, ini materinya berat ini. Ketahanan keluarga. Itu semangatnya, ketahanan keluarga. Membentuk ketahanan keluarga. Di mana apa yang dimaksud dengan ketahanan keluarga ini? Ya, ketahanan keluarga ini menjadi keluarga yang apa, Bapak dan Ibu sekalian? Menjadi keluarga yang sehat, gitu ya. Menjadi keluarga yang sehat. Ya. Menjadi keluarga yang cerdas. Menjadi keluarga yang mandiri. Dan menjadi keluarga yang bermanfaat. Dalam artian berkontribusi bagi banyak orang. Menjadi keluarga yang sehat, yang cerdas, yang mandiri, yang bermanfaat. Waduh, mulia betul Bapak Ibu sekalian. Semangatnya HNI. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak segera sukses di HNI, Bapak Ibu sekalian tidak segera berupaya penuh semangat untuk bisa berhasil di bisnis ini, Bapak Ibu sayang sekali. Sebab apa? Sebab HNI memiliki mimpi besar, sebab punya visi besar. Dengan suksesnya Bapak Ibu semua di HNI, mudah-mudahan, insya Allah, biiznillah, membuat Bapak Ibu keluarga semakin sehat, semakin cerdas. Kenapa semakin cerdas? Karena Bapak Ibu semakin punya kekayaan. Dan karena dengan kekayaan itu Bapak Ibu semakin bisa mengakses pendidikan. Bapak Ibu bisa bergaul dengan segmentasi yang lebih luas. Bapak Ibu jadi top leader, pergaulan Bapak Ibu semakin luas. Bapak Ibu sekalian, ketemu dengan berbagai macam orang, bertemu dengan orang-orang yang selama ini mungkin kita tidak bisa menjangkaunya. Hari ini kita bisa menjangkaunya karena hari ini kita semakin bertambah sukses, bertambah berhasil. Akhirnya kita bertemu dengan orang-orang sukses-sukses yang lain. Itu berarti Bapak Ibu bertambah kecerdasan Bapak Ibu sekalian. Bertambah peluang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri Bapak dan Ibu semua. Bertambah mandiri, ya sudah pasti, insya Allah. Memiliki kekuatan finansial, financial freedom, wah, kemerdekaan finansial, ya Bapak dan Ibu sekalian. Itulah mengapa Nabi menyuruh jangan berhutang, ya. Kalaupun berhutang, pastikan hutang produktif, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu semua. Kenapa? Karena semangatnya adalah membangun kekuatan kemandirian. Makanya ada doanya kan, ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, ya, membebaskan diri dari hutang. Dan menjadi pribadi yang siap berkontribusi, menjadi pribadi yang siap berkontribusi, bermanfaat Bapak dan Ibu sekalian. Itu energi terbesar kita di HNI. Jadi apa yang kita jual Bapak dan Ibu sekalian, nanti materinya sendiri nih dalam agenda tersendiri. Itu yang kita jual sebetulnya adalah, Bapak dan Ibu semua, yang kita jual itu adalah ide besar. Inilah yang kita jual Bapak dan Ibu semua ya. Inilah yang kita jual ya. Yang kita jual, ide besar. Kekuatannya demikian. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, maka Bapak Ibu sekalian jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Jangan pernah Bapak dan Ibu sekalian menjadi pribadi-pribadi yang takut untuk menghadapi tantangan. Karena begitu banyaknya tantangan di depan itu untuk membangun Bapak Ibu sekalian semakin menjadi pribadi-pribadi yang berkapasitas. Maka pastikan Bapak dan Ibu sekalian, syiarkan HNI. Syiarkan HNI. Karena Bapak dan Ibu yakin, gitu. Bapak Ibu yakin. Bapak Ibu percaya
dan Bapak Ibu membuktikan, ya, Bapak Ibu membuktikan sendiri, ya. Bapak Ibu membuktikan, Bapak Ibu menjadi bukti, ya. Bapak Ibu menjadi bukti, Bapak Ibu menjadi bukti atas keyakinan dan kepercayaan Bapak Ibu semua pada HNI. Karena itu Bapak Ibu sekalian, yakinnya kita dengan HNI ini, yakinnya kita pada HNI membuat kita bisa menginterferensi keyakinan orang lain. Bapak Ibu masih ingat perkataan saya? Apa kerja-kerja kita tiap hari, Bapak Ibu semua? Apa kerja-kerja kita tiap hari? Kerja-kerja kita tiap hari adalah Mempengaruhi rumah tangga orang lain. iya, betul sekali. Kerja kita orang lain adalah mempengaruhi rumah tangga orang lain. Jadi kerja kita itu adalah mempengaruhi rumah tangga orang lain. Inilah kerja kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, inilah kerjaan kita nih, kerjanya kita nih. Setiap hari. Kerja kita setiap hari. Tentu saja yang dimaksud dengan mempengaruhi ini adalah mempengaruhi kepada nilai-nilai yang positif. Nilai-nilai positif. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang disebut dalam Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang paling terbaik, Bapak dan Ibu sekalian? Paling terbaik amal ibadahnya, paling terbaik pribadinya adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan, mengajak orang lain kepada nilai-nilai kebaikan, ya, dan senantiasa mengajak orang lain kepada nilai-nilai amal-amal yang soleh, ya, mengajak orang kepada Allah dan mengajak orang kepada nilai-nilai kebaikan. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebihnya yang saya bisa sampaikan, ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sekalian senantiasa syiarkan ini, ya, kekuatan mensiarkan ini, Bapak dan Ibu semua adalah sederhananya adalah gesit PCA, ya. Jangan berhenti untuk menyebarluaskan fadzakir, ya, fadzakir, sampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir, sampaikan karena kita hanya pemberi pesan. Kita hanya sekedar mengingatkan, menyampaikan, Bapak sekalian. Dan semangatnya bahwa orang yang paling terbaik adalah orang yang senantiasa mengajak orang kepada nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada yang mau bertanya baik terkait dengan topik ini khususnya, dipersilahkan Bapak dan Ibu, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, ya. Ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu semua? Kalau yang mau bertanya bisa. Wah, ini Bu raise hand, Bu Hasanah. Silakan Bu Hasanah. Iswa Hasanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firly. Ya. Anak Awi Pak, tunanetra. Masya Allah. Mitranya Bu Siti Khalifah, ya? Iya Pak. Masya Allah. Luar biasa. Bapak. Alhamdulillah ada pencerahan tiap hari. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Awi? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Gimana Pak Awi? Ya, untuk penyemangat buat saya nih Pak, supaya berkembang jaringannya, apa nih Pak, untuk khususnya bagi saya sebagai tunanetra yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada di Sulawesi Selatan tunanetra juga sukses Pak. Iya, alhamdulillah. Untuk konsepnya Pak. Subhanallah. Terima kasih. Saya banyak belajar nih dari Pak Awi. Mudah-mudahan Pak Awi sehat walafiat, ya. Amin, Diberikan amin. pahala yang banyak gitu. Bapak menjadi inspirasi besar bagi banyak orang. Subhanallah, luar biasa, ya. Kalau saya berhasil, saya sukses tuh biasa, Pak. Tapi orang seperti Pak Awi berhasil sukses itu luar biasa. Bapak akan menjadi inspirasi besar bagi banyak orang. Pastikan Pak Awi, apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun kesulitannya, apapun cobaannya, jangan menyerah gitu. Karena Allah memberikan hari ini keistimewaan kepada Pak Awi dan keluarganya, ya. Jadi bagus sekali pertanyaannya, bagaimana untuk kemudian orang-orang yang Allah berikan kelebihan, ya, keistimewaan seperti Pak Awi pada hari ini, untuk kita berhasil sukses.
ya meskipun kondisinya tunanetra, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian Pak Awi bisa menjadi pribadi yang insya Allah tumbuh sukses bersama HMI ya. Amin. Terima kasih. Jazakumullah khair, Ustaz. Amin. Waalaikumsalam. Jadi apapun keadaan kita, ya ini pertanyaan ya. Bagaimana bisa sukses jika ada keterbatasan ya. Saya sebut aja begitu ya Pak Awi ya. Ada Iya. keterbatasan. Pada prinsipnya semua orang memiliki keterbatasan. Allah alhamdulillah memberikan keterbatasan yang sebetulnya adalah keistimewaan kepada Pak Awi dengan kondisi fisik. Tapi ada orang yang juga memiliki keterbatasan dari sisi yang lain. Ya, faktor mental. Pak Awi alhamdulillah meskipun fisiknya ada Allah berikan keistimewaan, tapi mentalnya Pak Awi sempurna gitu ya. Petarung. Ada orang yang lengkap, matanya lengkap, tangannya lengkap, fisiknya lengkap, semuanya lengkap, tapi mentalnya rapuh kepada Ibu sekalian. Kita bahas kepada Ibu sekalian bahwa faktor terbesar bagi kesuksesan seorang itu adalah pada sikapnya, pada mentalitasnya, pada karakternya, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga tidak mempengaruhi pada kondisi keadaan dia saat ini, tapi kalau mentalnya, energinya, karakternya, sikapnya, sifatnya itu adalah yang terbaik, maka insya Allah dia bisa sukses. Maka bagaimana bisa sukses jika kadar kita ada keterbatasan? Pasti semua orang memiliki keterbatasan. Maka lawanlah keterbatasan itu dengan meningkatkan frekuensi ikhtiar yang berulang-ulang. Meningkatkan frekuensi ikhtiar yang berulang-ulang. Pak Awi pasti ingat dan teman-teman semua bahwa suksesnya kita itu tidak dibangun sendirian. Ini bisnis sendiri tapi kerjanya tidak sendirian. Maka saya rekrut sebanyak mungkin orang. Rekrut sebanyak mungkin orang. Rekrut siapapun. Bentuk tim dari mereka. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bisa jadi kita banyak terbatas, kita banyak keterbatasan. Mungkin banyak kelemahan. Tapi, Bapak dan Ibu sekalian, mitra-mitra kita, ini dia nih, mitra-mitra kita memiliki banyak potensi. Banyak potensi, banyak kelebihan. Luas jaringan. Disinilah Bapak dan Ibu sekalian sukses bersama ya. Sukses bersama. Hanya di HNI Bapak dan Ibu sekalian. Orang biasa menjadi sangat luar biasa. Kata kuncinya adalah merekrut orang-orang yang luar biasa, sederhananya. Kok bisa, Pak Fili? Orang biasa merekrut orang yang luar biasa. Kok bisa, Bapak dan Ibu semua? Ya. Kata kuncinya adalah mengapa orang biasa mampu merekrut atau bisa merekrut orang hebat.
orang luar biasa. Mengapa? Kok bisa? Kenapa bisa, Bapak Ibu sekalian? Pertama, karena Bapak dan Ibu pertama yakin. Karena Bapak Ibu yakin dengan kekuatannya Bapak Ibu sekalian dan kekuatannya HNI dan pertolongan Allah tentu saja. Yakinnya kita itu mempengaruhi orang lain. Yakinnya kita mempengaruhi orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu berada dalam sebuah perusahaan. Ya, Bapak, orang tidak hanya melihat kita ya. Orang melihat apa yang kita bawa. Apa yang kita bawa. Apa yang kita ceritakan. Dan Allah melihat siapa kita. Siapa kita, Bapak Ibu semua? HNI. Bukan Firly Ramli, bukan. Siapa kita? HNI, HPAI. Sukses, sukses, sukses. Bukan Pak Awi, bukan. Orang ketika Pak Awi datang, ya, tapi Pak, ada orang yang meremehkan saya. Ya berarti memang dia bukan orang hebat, gitu. Bapak Ibu sekalian, orang hebat itu, kan tadi pertanyaannya adalah, mengapa orang biasa mampu bisa merekrut orang hebat dan orang yang luar biasa? Kok bisa? Pertama, karena Bapak Ibu yakin. Keyakinan Bapak dan Ibu sekalian itu mempengaruhi orang lain. Yakinlah begitu. Yang kedua, orang melihat bukan pada siapa kita dalam arti profil kita. Walaupun itu dalam tahap berikutnya, iya. Tapi pada dasarnya, prinsipnya, manusia-manusia hebat. Orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang mampu belajar pada siapapun. Itulah mengapa karakter kita adalah merekrut orang hebat. Berpenampilan sebagus mungkin, ya, dan kemudian merekrut orang hebat. Karena orang hebat itu bukan melihat pada diri Bapak dan Ibu sekalian saja, ya, tapi bukan pada penampilan, tapi pada apa yang kita bawa. Ya, pada apa yang kita bawa. Makanya disebutkan, ambillah kebaikan, meskipun itu dari musuhmu. Luar biasa. Begitu Bapak sekalian. Jika ada musuhmu nilai-nilai kebaikan, ambillah nilai-nilai tersebut. Karena bukan dilihat dari siapa orang yang berbicara, tapi apa yang sedang dia bicarakan. Apa yang sedang dia sampaikan. Kira-kira begitu. Itulah orang dilihat, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi rekan-rekan sahabat sekalian, siapapun diri Bapak Ibu sekalian, yakinlah bahwa Bapak Ibu bisa sukses di HNI. From nobody to somebody. Dari bukan siapa-siapa menjadi orang yang luar biasa. Karena orang melihat bukan pada diri Bapak dan Ibu sendiri. Yang dilihat itu adab kita, akhlak kita, yes. Tapi apa yang kita bawa, apa yang kita sampaikan. Dan siapa kita? Maka Bapak Ibu, saya HNI. Saya bukan bicara tentang Firly Ramli, Bapak Ibu sekalian. Wah, di YouTube ada spam ya. Kok bisa ini ya? Sebentar, gimana caranya dihapus nih? Oke, udah terhapus ya. Terima kasih Pak informasinya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, saya lanjutkan. Jadi pada kata kuncinya Bapak dan Ibu semua, bahwa semangat kita adalah yakin bahwa kita bisa sukses di HNI. Pastikan Pak Awi rekrut siapa saja, bahwa meskipun boleh jadi bahkan orang berempati, bukan ada orang gabung ke saya karena kasihan Pak Firly, nggak apa-apa, kan kasihan bagus. Orang namanya kasihan itu bagus. Yang penting kita nggak baper Pak Awi. Yang penting kitanya nggak baper. Itu adalah cara Allah memberikan yang terbaik buat kita. Yang penting kita tidak mau dikasihani dan kita tidak baper gitu. Ketika orang
gabung karena melihat kita gitu. Nggak apa-apa, boleh itu cara Allah memberikan hidayah gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang penting Bapak Ibu, yang penting Pak Awi dan teman-teman itu terus bergerak menjadi pribadi-pribadi yang semangatnya ingin memberikan kontribusi. Kasih tahu, sampaikan. Orang kan lihat, emang Pak Awi bawa apa sih Pak? Ini produk apa sih Pak Awi? Gitu. Luar biasa Bu Haji. Orang kayak Bu Haji mah bisa sukses di HNI. Saya aja, saya sih alhamdulillah Pak. Saya aja Bu Haji saya mah, alhamdulillah Pak Haji Bu Haji saya mah kebantu ikut jadi semangat sukses karena sama orang-orang sukses. Kalau orang kayak Pak Haji Bu Haji ya, Bu, aktif di HNI. Wah, suksesnya gilang gemilang, Pak. Itu luar biasa. Banyak banget orang-orang kayak Pak Haji Bu Haji itu berhasil luar biasa di HNI. Kira-kira begitu. Begitu Pak Awi. Orang melihat apa yang kita bawa, apa yang kita sampaikan, siapa kita. Itu yang buat Bapak Ibu semakin kuat. Tentu saja modal terbesar ya. Modal terbesar itu adalah adab. Ya, adab dan akhlak. Perilaku dan akhlak kita menjadi modal terbesar kita. Salah satu bagian dari adab dan akhlak tentu saja penampilan. Maka berpenampilanlah yang baik Bapak dan Ibu sekalian, karena penampilan itu membuat kita dihargai. Bertutur katalah yang bagus Bapak dan Ibu sekalian, tutur kata yang bagus. Ya, bahasa yang bagus, ya. Berperilaku yang tepat. Ya, respon yang tepat. Maka siapapun diri Bapak Ibu sekalian, Anda bisa merekrut orang-orang hebat. Dan karena Bapak dan Ibu merekrut orang-orang hebat, maka orang-orang hebat ini, orang-orang yang luar biasa ini akan merekrut lagi, gitu, merekrut orang-orang yang ada di kelasnya. Wah, mantap betul nih Bapak Ibu sekalian. Maka setiap orang sebetulnya menentukan kelasnya Bapak Ibu sekalian. Setiap orang itu menentukan kelasnya. Pasti kan Bapak Ibu menunjukkan Bapak Ibu berada di kelas yang tinggi. Ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Maka siapapun yang bersama Islam, dia ikut naik kelas. Pastikan Bapak Ibu mengikuti bagaimana Rasulullah SAW, Bunda Khadijah radhiyallahu anha dan seluruh sahabat radhiyallahu anhum wa anhuma itu memiliki perilaku yang bagus, penampilan yang menawan, tutur kata yang memukau, kalimat-kalimat yang nanti bawa sini, nanti tendang. Kalimat-kalimat yang keluar langsung dari dalam hatinya. Terima kasih Pak Awi atas pertanyaan yang luar biasa itu. Silakan terakhir mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin menyampaikan? Ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Karena sudah 7:30 ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah, alhamdulillah ya. Allahu Akbar. Wah. Pak Fili mau tanya, seringnya jika saya menawarkan masih ada yang bilang produk HNI mahal. Padahal saya sudah sampaikan bahwa manfaatnya lebih banyak dari yang lain. Supaya lebih mantap, bagaimana jawaban saya soal ini ya? Ya baik Bapak sekalian, ini walaupun nanti ada sesinya sendiri ya. Pertama saya menyarankan Bu Syakiro bisa baca di buku TMB. Di buku TMB itu ada satu bab ya. Judulnya Handling Complaint. Ya, Handling Complaint, Prospecting and Handling Complaint. Bab 15 ya. Jadi pastikan ini Q&A ya. Ya, produk HNI mahal ya. Produk HNI mahal. Bagaimana cara jawabnya? Pertama, karena waktu yang terbatas nih Bapak sekalian, ini pastikan Bapak Ibu baca buku TMB bab 15 ya. Bab 15 tentang prospecting and handling complaint. Cara memprospek dan cara menangani keluhan with empathy, dengan berempati. Wah, with empathy. Ini materinya mahal loh Bapak sekalian ya. Ya, baca buku TMB, tapi sederhananya saya kasih gambaran ya, Bu Syakiroh ya. Sederhananya pertama, kalau kita bertemu dengan orang yang jawabannya mahal, semua apapun kondisinya, cara handling complaint itu yang pertama adalah perhatikan keluhannya, perhatikan apa yang dia sampaikan, perhatikan keluhannya. Perhatikan keluhannya. Keluhannya apa? Mahal gitu. Yang kedua, rasakan. Yang kedua, rasakan penderitaannya. Perhatikan keluhannya. Yang kedua adalah ulangi keluhannya. Ulangi kata keluhan. Produk ini mahal.
Produk HNI mahal, Bu. Oh, mahal. Ya itu ya, ulangi keluhannya. Iya, mahal gitu. Iya, mendingan produk yang lain gitu dan seterusnya yang biasa saya pakai gitu. Rasakan penderitaannya. Rasakan penderitaannya. Kalau mahal emang nggak enak, Bu, gitu ya. Ibu dulu biasa pakai produk apa? Gitu. Rasakan tuh berarti samakan. Oh, mahal. Saya juga nggak suka, Bu, produk yang mahal. Gitu. Ibu biasa pakai produk apa? Saya biasa pakai produk, misalkan kalau pas lagi pakai produk Denden Pepep. Oh, Ibu pakai produk Denden Pepep. Ulangi lagi. Jangan lupa tuh ya. Ulangi. Ya, ada kalimat teknik ulangi nih. Ulangi kalimatnya. Ya, biar nggak salah. Ulangi kalimatnya. Ulangi kata kalimatnya. Ulangi kalimatnya. Rasakan penderitaannya, samakan posisi kita. Oh, Ibu biasa pakai produk Denden Pepep, sama dong sama saya gitu. Itu akan membuat dia memiliki, oh, Ibu orangnya sama sama saya. Secara alam bawah sadar, oh ternyata kamu juga dulu sama. Padahal dia juga tahu sebetulnya, hanya akhirnya dia merasakan, oh kita tuh sama dia. Jadi jangan langsung disanggah. Produknya mahal, enggak Bu, murah Bu, ini manfaatnya banyak. Itu nanti belakangan, jangan langsung Bu Sakiro. Jadi, oh mahal Bu, itu perhatikan keluhannya apa, kemudian ulangi kalimatnya. Misalkan, oh mahal Bu, emang Ibu biasa pakai produk apa sih? Saya biasa pakai Denden Pepep. Oh Denden Pepep, iya sejak kapan Bu? Sejak ya dari dulu Bu, ya sama Bu, saya juga dari kecil Bu, dari lahir udah pakai Denden Pepep gitu. Sehingga dia sadar, oh iya ya Ibu juga sama sama saya ya gitu. Nah, baru kemudian tawarkan solusi. Tawarkan solusi. Ya tentu saja ini jelaskan HNI maksudnya ya. Jelaskan HNI. Gitu ya. Kira-kira begitu sederhananya. Tawarkan solusinya, jelaskan HNI-nya. Bapak dan Ibu sekalian. Oh, Denden Pepep sama Bu, saya juga dulu begitu Bu. Tapi hari ini alhamdulillah saya udah ganti Bu. Nah, baru masuk Bu Sakiro yang tadi Ibu sebut nih, jangan Ibu ketik nih. Tapi saya hari ini udah ganti Bu. Saya hari ini pakai HNI Bu. Ya, kalau dibilang harga sih memang kalau di head to head langsung dibandingin sama Denden Pepep ya memang kelihatannya lebih mahal Bu. Tapi menariknya Bu, sebetulnya itu dia lebih murah. Dia memang nggak bisa dibandingin sama pasta gigi biasa Bu. Dia pasta gigi premium. Bandinginnya sama produk-produk yang memang berkelas tuh Bu, gitu ya. Yang kita sebut ya, misalkan ada ini gitu kan, Senso gitu ya, dan seterusnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Itu sama Bu, harganya bahkan lebih murah dibandingkan. Jadi dia produknya murah tapi nggak murahan Bu. Nah, itu lebih enak, baru bisa dijelasin, baru bisa didengar. Kalau yang tadi Ibu disangkanya sales gitu. Tapi ketika Ibu, saya biasa Bu pakai Denden Pepep Bu, tapi hari ini saya udah ganti, udah pakainya pakai produk HNI, produknya cakep Bu, manfaatnya belum ini. Ibu ceritain manfaatnya, baru dia bisa mau dengar. Gitu. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini sederhananya nih ya, sederhananya. Lengkapnya Ibu bisa baca di buku TMB. Ini teknik bagaimana kita melakukan handling komplain ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu yang terbatas, Bapak dan Ibu semua, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian senantiasa terus semakin bersemangat, senantiasa mendapat manfaat dari pertemuan ini setiap hari Jumat, dan pastikan Bapak dan Ibu sekalian jangan pernah berhenti untuk berbagi, karena boleh jadi Bapak dan Ibu sekalian letak berbaginya Bapak dan Ibu menjadi kemudahan kesuksesan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Lebih kurangnya itu Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan hari Jumat ini Allah berikan banyak kemudahan, banyak kesehatan, banyak keafiatan, banyak keberkahan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Wah, Bu Titik angkat tangan nih. Terakhir ya Bu Titik ya, terakhir ya. Silakan Bu Titik. Silakan. Ada yang mau disampaikan Bu Titik? Ada yang mau ditanya? Atau kepencet tadi ya? Iya Pak, maaf kepencet. Oh, kepencet. Baik. Nggak apa-apa Bu. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Bu, gitu ya. Wah, Pak Awi mau ngomong lagi nih. Silakan Pak Awi, closing statement mungkin. Pak Awi, kepencet juga apa gimana nih? Assalamualaikum Pak Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa nih Bu Dari yang Padang Pak. Dari mana? Dari Padang, Rina Rahimi. Oh, Bu Rina Rahimi. Kok nggak kelihatan wajahnya di sini? Mana ya? Sengaja. Raise Fotonya hand. doang. Raise hand.
Oh ya, silakan Bu, nggak apa-apa. Ya, izin bertanya Pak. Silakan Bu. Di sini Pencet, ada Pak, agen lagi. HNI pelanggan, dia bukan mitra saya tapi pelanggan setia juga. Dia tuh seorang dokter spesialis. Jadi waktu itu dia beli Procumin Habatus Saudah ke saya. Jadi di fotoinnya yang ada kandungannya yang tulisan kecil di Habatus Saudah itu, dia komplain ke saya kalau itu ada zat kimianya ini Uni katanya. Jadi karena saya Bu Rina keputus nih, ke mikrofonnya ketutup. oh ya, saya ulangi lagi. Udah jelas Ya. Pak? Iya, Udah iya. dengar, Pak? Ya. Dia nanyain ini Pak mengenai yang di produk yang Procumin Habatus Saudah itu Pak Firly, Iya. yang ada kandungannya yang di bawah itu katanya. Apa ya? Yang Boleh dibacain ini. nggak Bu? Ya boleh Pak. Ini ada kandungannya gelatin sapi, terus di gliserin, metil apa nih Pak? Nggak nampak sama mata saya, tulisannya kecil kali. Iya. Metil pridrobenzoat. Itu dia bilang karena dia dokter mungkin dia mengajukan itu ke saya. Saya juga nggak bisa jawab Pak Firly. Oh itu bisa kalau kita, karena itu nggak bagus itu diminum oleh kita Uni katanya. Terus Apa namanya Bu? ya, sampai dia Metil benzoat. iya. Nanti Uni silakan searching di Google. Itu zatnya zat kimia Uni dan itu juga berbahaya bagi tubuh kita. Akhirnya saya jawab, alhamdulillah kalau HNI udah mengutamakan pertama halalnya. Iya Uni, tapi ini ada kimianya loh Uni, katanya kan. Saya juga bingung jawab Pak Firly waktu itu kan. Terus Ya. dia komplain ke saya, Uni Rina, kalau bisa saat setiap produk HNI ini satu produknya tuh ada nggak sertifikat halalnya? Terus dia komplain lagi ke saya, ini kalau kopi udah ada logo halalnya. Ini kenapa yang saya beli Mustika Dara tapi nggak ada logo halalnya gitu. Saya udah jawab dengan yang saya ketahui Pak Firly, udah saya ya sertifikasi halal dari DSN kita MUI udah ada, Dewan Syariahnya ya udah saya jelasin seperti itu. Cuman mungkin saya belum bisa menjawab dengan dia merasa belum puas dengan jawaban saya gitu Pak Firly. Ya. Jadi bagaimana sih yang menyikapi yang ya tipe seperti ini ya gitu kan, meyakinkan ke dia gitu. Ya. Makasih Bu. Iya Pak Firly. Terima kasih Bu Rina. The last question ya, pertanyaan terakhir. Jadi pertama, Bapak dan Ibu sekalian, banyak hal yang kita boleh jadi tidak tahu ya. Sama saya juga tidak banyak yang saya tahu. Jadi prinsipnya pertama, sebagaimana tadi yang bagus sekali pertanyaan Bu Rina, prinsip pertama adalah memang kita perlu memahami dan mengenal lebih kuat tentang HNI, dan ini akan memberikan pengaruh kuat kepada orang yang kita ajak bicara, dan yang Bu Rina sudah lakukan sudah sangat bagus. Tapi memang kita mesti pahami, kita hanya bisa mempengaruhi, tapi belum tentu orang itu mau terpengaruh kan ya, satu ya. Nah, yang Ibu lakukan sudah tepat. Saya perlu lihat lagi Bu ya kalau tentang Procumin propolis nih. Tapi prinsipnya begini. Saya share screen lagi deh. Nih gara-gara pertanyaan Bu Rina saya share screen. Jadi sama Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan produk di HNI secara umum ya, saya kayaknya pernah menyampaikan materi ini di mana ya? Di buku TMB juga ada Bu ya, tentang manfaat produk, penjelasan umum tentang produk HNI. Jadi produk HNI Bapak dan Ibu sekalian, ya produk HNI itu secara umum ya, secara umum pertama punya jaminan halal. Punya jaminan halal. Dari mana? Dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Seluruh produknya 100%. Kalaupun ada tadi disebutin ada yang belum on label di HNI, itu biasanya kadang masih on proses dari suppliernya. Tapi secara kualifikasi, tadi saya sampaikan ya, jaminan halal di HNI itu bukan hanya karena ada sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, tapi juga karena komitmen dan integritas dari owner. Integritas dari owner, dari perusahaan. Ya, dari perusahaan.
Berapa banyak hari ini, tanyakan sama dokternya, produk di rumah beliau atau yang beliau bisa pakai, atau kepada siapapun ya, mohon maaf. Tadi kan karena pertanyaan dari dokter ya. Tanyakan berapa banyak produk yang hari ini kita pakai seumur hidup kita, yang sering kita pakai dan gunakan sehari-hari, kita belanja di tempat, dan tidak memiliki logo halal ya. Berapa banyak, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, menariknya di HNI bukan hanya karena dapat sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia, tapi juga karena komitmen dan integritas dari pemilik perusahaan. Ya, karena ini perusahaan Muslim dibangun atas dasar nilai-nilai syariah. Dan hal yang Ibu sudah lakukan sudah sangat bagus. Jadi Ibu bisa sampaikan, mungkin saya belum bisa jawab sekarang nih dok. Saya akan konsultasikan kepada mentor, kepada manajemen terkait dengan pertanyaan dokter. Tapi satu hal nih dok yang bisa saya sampaikan kepada dokter, dari apa yang saya alami, apa yang saya ketahui, dan apa yang saya pahami, dan apa yang selama ini saya bergelut bersama-sama di HNI, HNI memiliki jaminan halal tidak hanya terkait dengan MUI-nya, bahwa kita punya sertifikat halal, tapi juga karena lebih daripada itu, karena komitmen dan integritas dari owner-nya. Yang kedua, yaitu terkait dengan jaminan thayyib. Jaminan thayyib. Thayyib ini apa sih maksudnya Bapak Ibu sekalian? Sederhananya berkualitas. High qualified. High qualified. And premium product. High qualified and premium product. Itu thayyib. Atau kalau disederhanakan lagi, biar gampang, sederhananya cara jelasin paling mudah, artinya sehat. Produk yang halal dan sehat. Halal dan sehat. Itu produk HNI. Kenapa produk HNI dijamin halal dan sehat, Bapak dan Ibu sekalian? Karena produk HNI, Bapak Ibu semua, terkait dengan jaminan thayyibnya ini, yang pertama, semua didasarkan pada konsep dasarnya, yaitu Tibun Nabawi. Apa yang menjadi dasar landasan dari Rasulullah SAW ya. Meskipun produk itu tidak dipakai oleh Rasulullah, gitu. Misalkan sirih tidak dipakai oleh Rasulullah. Rasulullah nggak pakai sirih. Kelapa, Rasulullah nggak pakai kelapa. Bilberry, Rasulullah nggak pakai bilberry. Apalagi kunyit, Rasulullah nggak pakai kunyit, gitu ya. Tapi dasar konsepnya adalah karena dalam konsep Tibun Nabawi itu menggunakan semaksimal mungkin apa yang disebut dengan namanya bahan alam atau natural. Bahannya bahan alami. Ini clear, di HNI kuat sekali dasar-dasar ini. Tidak menggunakan zat sintetik. Tidak menggunakan zat sintetis. Kecuali, nah ini ada kecualinya nih, Bapak Ibu sekalian. Untuk hal-hal yang memang tidak bisa terhindarkan, Bu. Contoh, misalkan pasta gigi. Bagaimana caranya kita pasta gigi sirih doang? Sirih, siwak, mint yang nggak jadi pasta gigi, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bikin sabun misalkan Bapak Ibu sekalian, sabun madu, sabun propolis, sabun kolagen. Kalau aslinya madu ya nggak bisa jadi sabun. Ya madu itu ya mesti dicampur dengan beberapa zat tertentu supaya jadi sabun. Produk-produk toiletries gitu ya, itu membutuhkan zat kimia gitu. Tapi umumnya produk zat kimia yang dipakai di HN ini sekali lagi berdasarkan apa yang saya pahami ya Bapak Ibu sekalian. Lengkapnya detailnya Bu Rina bisa konsultasi ke manajer, ke direktur produk atau ke herbalist consultant kita. Ini berdasarkan apa yang saya pahami, termasuk karena basically saya juga dari basic dari chemistry ya. Tapi produk yang digunakan di zat sintetis itu rata-rata yang dipakai di HNI, kalaupun terpaksa digunakan itu adalah yang kategori food grade, yang aman dikonsumsi. Revisi, aman terkonsumsi. Ya, beda ya, dikonsumsi sama terkonsumsi beda ya. Aman termakan, bukan aman dimakan ya, aman termakan. Nggak sengaja kemakan, nggak sengaja ketelan, itu food grade namanya. Itu aman, Bapak dan Ibu sekalian. Itu tidak menggunakan zat sintetik. Nanti contohnya, kalaupun ada beberapa misalkan di HNI terkait dengan pembuatan enkapsulasi ya, proses enkapsulasi itu sesuatu produk-produk yang zat yang memang diperlukan jika memang terkait dengan manufakturnya. Karena ada bedanya ketika kita meracik herba biasa, Bapak Ibu, ketika kemudian dia masuk dalam manufaktur. Kalau ditanya yang lebih aman yang mana? Herba yang biasa diracik di rumah, misalkan ngambil dari tumbuhan, kalau saat ini ya, Bapak saat ini di kondisi zaman modern hari ini, beda mungkin 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu. Tapi di hari ini, yang aman itu justru yang dari manufaktur. Kenapa? Karena manufaktur ada standarnya. Ada standarnya, standar kualitas produknya, dan diawasi. Gitu. Pucuk mana yang diambil, bagian mana diambil, kalaupun ada penambahan tertentu terkait dengan kebutuhan terkait dengan perubahan proses produksi, itu semuanya berdasarkan pengawasan yang ketat. Tapi pada prinsipnya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi bicara halal itu dari Majelis Ulama Indonesia, gitu ya.
Maka bicara thayyib dalam konteks legal standing di Indonesia, ini adalah sesuatu dalam konsep legal standing ya di Indonesia, itu adalah berada di pengawasan Badan POM. Jadi produk HNI, Bapak dan Ibu sekalian, itu seluruhnya diawasi oleh Badan POM. Jadi tidak mungkin gitu, apalagi untuk perusahaan sekelas dan sebesar HNI, nggak mungkin sembarangan gitu, Bapak. Karena apa? Karena konsekuensi hukumnya berat, Bapak Ibu. Beda, ini bukan UMKM, HNI bukan UMKM, ya Bapak sekalian. Misalkan produk mikro gitu ya, mungkin Racik masih daftarnya. HNI udah perusahaan yang sangat besar ya hari ini, sehingga semua regulasi itu sejak dari awal di HNI, sejak dari dulu bermula sampai hari ini sangat ditaati. Kira-kira begitu Bu Rini Rahimi yang bisa saya sampaikan ya. Selebihnya terkait dengan produk HNI, Ibu bisa baca lengkapnya di buku TMB terkait dengan konsep dasarnya, detailingnya ada di buku KHT, dan juga bisa konsultasi langsung ke direktur produk atau konsultan herbalis kita. Mudah-mudahan menjawab dengan baik, Bu Rina Rahimi. Siap, Pak Firly. Terima kasih, sama-sama. Baik, Alhamdulillah Bapak sekalian tidak terasa targetnya cuma sampai jam 7. Apa daya selalu lewat Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat semuanya gitu ya, penuh dengan antusias baik yang ada di YouTube, baik yang ada di Zoom ini, dan pastikan Bapak Ibu sekalian ikuti terus program Friday on Fire bersama saya dan program Happy Monday Mama bersama Bu Oni di setiap hari Senin jam 10 pagi, 10.15. Dan bagi teman-teman juga bisa menyaksikan rekaman ini di YouTube channel ya, Firly Oni Fighter. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami, dan itu semua materi edukasi, ada playlistnya tentang buku TMB dan berbagai macam edukasi untuk membantu Bapak Ibu sekalian meraih kesuksesan. Dan penuh semangat, antusias, dan capailah prestasi terbaik di bulan Agustus ini. Dan pastikan tahun 2021 adalah tahun awal kesuksesan Bapak Ibu sekalian, gilang gemilang bersama HNI yang penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsir. Salam sukses, penuh semangat, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua HNI Fighter Group dimanapun Anda semua berada. Fighter adalah nama grup kita bersama, dan itu bagian dari sebuah ekspresi tentang semangat sebagai seorang pejuang, petarung, orang-orang yang berkarakter mujahid. Motto dari grup kita adalah we strive together, beat any challenge and be a great team. Kita berjuang bersama, lawan setiap tantangan dan menjadi tim yang hebat. Dan semangat kebersamaan ini akan menjadikan kita menjadi grup yang terdepan dalam keteladanan penuh dengan prestasi. Salam semangat luar biasa. Sambut dan jawablah seruan ini. Are you fighter? Seperti petarung yang selalu yakin.
kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.